Ya, masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Kita masih dalam sesi tanya jawab dan sekarang sudah ada penanya ketiga di sebelah saya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yuyun Ayuni. Ibu Yuyun, mangga silakan pertanyaannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutip apa yang disampaikan daripada para kiai tadi, bahwa kita berhati-hati bergaul dengan yang bermuka dua. Tadi memang sudah dijawab. Yang kedua, bagaimana kita mencari agama itu harus hati-hati. Belajar agama harus berhati-hati. Nah, yang akan saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sifat munafik tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Yuyun. Ya, kepada Ustadz silakan untuk dijawab kepada Ustadz Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ini pertanyaan bagus banget dan menjadi pertanyaan kita semua nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gimana caranya agar kita terhindar dari sifat munafik? Yang pertama, kita pilih circle yang baik. Komunitas yang baik. Majelis perkumpulan yang di situ orang-orang baik. Sehingga kita kena baiknya. Agamawan bilang, kualitas agama seseorang itu tergantung bagaimana temannya. Kalau temannya orang-orang baik, insya Allah agama kita juga baik. Umumnya begitu. Ada juga orang yang di komunitas tidak baik, tapi dia tetap baik. Oh, ini imunitasnya, kalau bahasa kita imunitasnya sudah tinggi nih. Tapi hati-hati, munafik ini kan kalau istilah Al-Quran, fi qulubihim marad. Ya kan? Fazadahumullahu marad. Dia penyakit, patologi, penyakit jeroan yang tidak kelihatan. Karena dia penyakit, ya maka juga kita harus cek diri kita. Kira-kira kita punya potensi terserang penyakit itu atau tidak. Kalau kira-kira berpotensi terserang, maka mawas diri. Jangan menjadikan dia teman dekat. Kira-kira begitu. Yang kedua, selain kita pilih circle yang baik, ya, kita berdoa. Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal fusuk, ya, wasyiqaq wan nifaq. Ya Allah, aku berlindung agar supaya tidak menjadi orang yang durhaka, orang yang fasik dan orang yang nifak. Jadi berdoalah kita agar kita ini tidak termasuk orang yang semacam itu. Agar kita tidak termasuk orang yang semacam itu. Lebih penting daripada itu, jaga pertemanan kita. Hidayah ini kata para ulama, dia akan berbuah mirip seperti tanaman. Tanaman itu akan berbuah tergantung satu, tanahnya baik atau tidak. Kena sinar matahari atau tidak. Disiram atau tidak. Dipagerin atau tidak. Kualitas keagamaan kita akan baik tergantung 4 tadi. Dipagerin atau tidak. Pagar itu simbol istiqomah. Yang kedua, kena matahari atau tidak. Disiram atau tidak. Dia ke majelis ilmu atau tidak. Ngaji atau enggak. Yang ketiga, tanahnya baik atau enggak, pH-nya sesuai apa enggak. Benihnya subur tapi tanahnya tidak bagus, enggak akan tumbuh. Kita orang yang baik, tapi di tanah yang enggak baik, di komunitas yang enggak baik, di circle yang enggak baik, di teman-teman yang enggak baik. Maka iman kita bisa-bisa tidak tumbuh. Agama kita bisa hancur karena berada di tanah yang tidak baik. Maka jaga tanahnya, kena sinar matahari dan siraman air, nasihat yang baik, lalu kemudian istiqomah, dipupuk, dipagar, dibentengi dengan doa. Dengan demikian kita terhindar dari sifat munafik. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Boleh ditambahkan Kiai Haji Misbah. Fadal Kiai. Terima kasih. Para kiai mengingatkan kepada kita soal pertemanan ini. Kalau kita ingin tahu seseorang apakah baik atau tidak, ya jangan tanya yang bersangkutan dong. Kalau saya ditanyain kayak Misbah baik apa tidak, wah baik. Tanya kepada siapa? Beliau menyampaikan bahasa anak muda, circle-nya siapa, lingkarannya siapa.
Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Kalau kamu ingin tahu seseorang, jangan tanya yang bersangkutan, tapi tanya kepada temannya, dengan siapa dia berteman, grup WA-nya dengan siapa. Makanya para jemaah sekalian, wa kunu ma'as shadiqin. Kiai Khalil menyampaikan, bergaulah dengan orang yang baik. Walaupun beliau mengingatkan tadi, kalau yang tidak baik, tinggalkan. Ya, tadi mengusulkan, loh kalau ditinggalkan tambah nggak karu-karuan. Milih ini. Jadi obatnya Kiai Khalil ini adalah obat umum tadi, yang tidak baik jauhi. Terus bagaimana Pak Kiai? Lah itu urusan pendakwah itu, urusan dokter itu. Kalau tidak ahlinya nanti ketularan. Ini saya katakan dokter ruhani. Karena itu para jemaah sekalian, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Ke dalam kita harus hati-hati, jangan sampai kita yang ngomong ini kena penyakit munafik. Jangan mulai tadi kita ngomong munafik keluar, lupa ke dalam. Bagaimana ciri orang munafik diantaranya? Ayo kita periksa. Orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala diantaranya. Orang munafik itu kalau mengerjakan sholat aras-arasan katanya orang Jawa. Malas. Yura'unan nas. Maunya kalau selfie, kalau dilihat sama orang, kalau ada CCTV baru khusyuk. Angkat tangan. Kenapa? Difoto. Selfie tidak dilarang, foto tidak dilarang. Persoalannya niat dalam hatinya itu menipu orang. Ya ini menggunakan topeng agama untuk mendapatkan harta, tahta, wanita, dan untuk kepuasan nafsu semata. Na'udzubillah. Ini mohon maaf sekali lagi saya tidak menyinggung siapapun. Kalau tersinggung berarti sampean luka dong. Baik, ini menarik. Mungkin bisa ditambahkan Kiai Haji Khalil dan juga mungkin sekaligus jadi penutup ataupun kesimpulan. Ini menarik apa yang tadi dikatakan Ustaz Azhari, munafik. Nah, ada mungkin kita punya niat untuk mengakurkan atau menyatukan dua kubu yang berselisih atau dua orang yang berselisih. Ini saya berperan untuk berbicara ke kubu A begini, kemudian berbicara ke kubu B demi untuk menyatukan atau merukunkan kedua kubu ini. Apakah ini termasuk hal yang munafik? Sekaligus nanti diberikan kesimpulan. Fadhal Yai. Ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, menantu kita kadang-kadang di era modern ini nggak ada hubungan dengan orang tua. Milih calon sendiri, nentuin tanggal sendiri, biaya sendiri. Setelah itu orang tua nggak usah ikut-ikut, saya sudah dewasa. Bener nggak Pak? Di kota banyak. Ada sebaliknya di kampung, pilihkan oleh orang tua, hidupnya juga dengan orang tua, juga apapun masih dengan orang tua. Akhirnya anak-anak tidak dewasa. Di dalam Islam tengah-tengah, ketika anak sudah dewasa, itu anak-anak kita dipersilakan untuk memilih sendiri, tapi di bawah guidance dan koridor orang tua. Maka saat mereka cekcok suami istri, mungkin di kota nggak usah ikut-ikut orang tua. Bahkan hanya rame di media sosial, bapak ibunya nggak tahu. Di Islam mengajarkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Ada arbiter, ada tim di sini yang mengkompromikan, yang bisa menyatukan antar keduanya. Maka orang yang sebagai arbiter ini tidak perlu dia ngungkap keburukannya, tapi harus tahu persoalannya. Nah saat menyampaikan persoalan itu, dia menyampaikan bagaimana yang baik, itu tidak ada yang bohong, karena yang baik yang disampaikan, bukan yang buruk yang disampaikan. Mirip Bapak Ibu sekalian, kalau kepengen awet suami istri gampang, catat kebaikan-kebaikannya, lupakan keburukan-keburukannya. Jangan dibalik, buruknya sekali diingat terus. 2 tahun lalu dia lupa ngasih uang belanja, ingat. Lebaran lalu lupa nggak beliin jilbab, ingat gitu. Tapi baiknya yang dikasih belanja, itu lupain semua. 99 baik dilupakan, 1 buruk diingat. Itu akan menjadi hancur. Begitu juga sebaliknya, dari 99 buruk, nggak usah diingat. Cukup ingat kebaikan 1, itu akan awet. Nah, jadi orang pendamai, itu adalah bisa menyebutkan kebaikan bukan karena kemunafikan, tapi menginginkan kebaikan. Oleh karena itu Bapak sekalian, apa yang disebut dengan kita kemunafikan, bertopeng agama, dia tidak karena cinta kepada Allah, tapi karena cinta harta.
menyampaikan ayat untuk mendapatkan simpati dan untuk mendapatkan harta atau posisi. Dia bergaya agama, beratribut agama, bukan karena dia melaksanakan ajaran agama atau cinta kepada Allah, tapi semata-mata agar dia dipilih pada saat pemilihan nanti. Nah, ini disebut dengan bertopeng religiusitas. Mirip sekarang ada yang paling mudah. Kalau ada imam-imam sholat, panjang baca suratnya ketika jadi imam. Terus pelan, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi di belakangnya ada calon mertuanya. Masya Allah, ini tanda-tanda orang bertopeng agama untuk dapat simpati. Ketika sholat sendirian, Masya Allah kayak bis super. Ketika nggak ada orang, dia nggak pernah dia zikir, nggak pernah benar sholatnya, nggak pernah panjang. Giliran jadi imam panjang, makanya kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, kamu jangan jadi fitnah di Yaman Mu'ad. Sholat di belakang banyak orang tua, nggak kuat lama berdiri, sholatnya lama sekali. Itu afatan. Padahal sholat sendiri pun juga demikian. Apalagi kita sholat ketika banyak orang jadi imam, itu kita lamain, pas sholat sendiri cepat sekali. Begitu juga dalam kehidupan. Depan orang sok-sok baik. Ketika diupload di media sosial yang baik, pokok orang soleh. Tapi ketika tidak melakukan apa-apa tentang agama kita. Itu adalah kesimpulan dari tema kita. Pura-pura religius, pura-pura beragama, bukan untuk Allah, bukan cinta kepada Allah, bukan melaksanakan syariahnya, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri dan menipu orang lain. Baik, Masya Allah, terima kasih jazakumullah Kiai Haji Khalil, Kiai Haji Misbahul Munir dan juga Ustadz Azhari Nasution atas tausiah di siang hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi khasanah keislaman kita dan juga menjadi evaluasi bagi diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari yang bersifat bertopeng religius. Mudah-mudahan religius selalu ada di dalam diri kita dan selalu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan Damai Indonesia karena kita masih akan live besok ya Mas Sofyan ya. Betul sekali, dengan tema yang juga sangat menarik sekali, yaitu sosok pemimpin dalam Islam. Kita akan saksikan bersama-sama besok live. Dan akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga seluruh kru yang bertugas dan juga pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, sebelum kita berdoa, mari kita membaca istighfar dan membaca salawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin bacaan istighfar dan salawat kami dari tempat ini dan rumah masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami wa talamidana wa ahlana dan keluarga kami ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.